Rahayu, rahayu, rahayu. Kepanggih malih kali kula Permati Nusantara. Beberapa kitab dari Buddha Jaya Wisnu, Agami Buddha Jaya Wisnu, salah satunya adalah seperti Medojo Sampurno, Bhagavad Gita, dari Mataram. Ada beberapa kitab lagi seperti Wetotani, yang membahas tentang lelakone Raden Sadono lan Dewi Sri putrane Sang Prabu ing negara Purwocarita. Ini menjadi salah satu kitab. Jadi salah satu kitab dari kita, yaitu Putra Siswa Agung Buddha Jaya Wisnu ya. Coba sedikit kami ulas tentang Wetotani ya. Dikata membuka di bab awal setelah mantra sebutan dan mantra rahayu itu menyebutkan mungguh bab lelakon Raden Sadono lan Dewi Sri iku kang dadi tuladhani piwulang tumrap marang bangsa Jawa wiwit jaman makuno-kunone singen ya, makuno-kuno kang padha nyambut gawe olah tetanem supaya kalis ilmu lan sambikala. Lan akeh pametune bab oleh nenandur para wong kang padha tetanem atau tetanen, uga tumrap marang wong-wong kang padha mengku bali soma supaya padha rahayu lan akeh rejekine. Bab piwulang iki supaya den tindakake lan den nyatakake kanthi sak temen-temene. Awit panjenengane Dewi Sri iku panutane para wanita, ya leluhuring para wanita bangsa Jawa nalika isih padha watek sura. Jadi cerita tentang Wetotani bukan terkhusus untuk pertanian tok, bukan gitu loh. Di bab masalah ben sempulu rezeki ini itu ada beberapa tata cara untuk apa ya, ben gangsar kumangsar gitu. Rezeki ini ben gangsar kumangsar, angane batas rezeki sandang lawat tedan. Sebagian banyak memang membahas masalah olah tetanam atau petani, masalah petani, dan di akhir itu disebutkan gitu loh. Minangka dadi pepiling tumrap para siswa priya lan wanita agama Buddha Jaya Wisnu. Munggo kang dadi lelakone Sang Retna Dewi. Munggo kang dadi lelakone Sang Retna Dewi Sri putra Sang Prabu ing Purwocarita kang angupaya adine Raden Sadono den rewangi kaya kang kasebut ing lelakon Sang Dewi Sri ing dhuwur. Ing mangka panjenengane Dewi Sri iku sawijining panutaning utawa tetunggaling para wanita. Ewa semono uga mawa lelakon kang gawe trenyo. Mula para siswa yen nemu pakiwu aja ngersula. Kabeh amung saderma lan kudu percaya lan jujur tumindake lan suci ing batine kang bekti madhep marang Gusti kang mesti ya bakal nemu kanugrahan.
mangayu bagya ing pamuji. Rahayu, rahayu, rahayu Resi Buddha Jawi Raden Kusuma Dewa. Di sini tercatat di situ seperti ini gitu. Turunan ini tercetak ulang niku Karanganyar Katiti mangsa tanggal gangsal Kartika 1905 saka utawa taun 8805 Ismaya utawa tanggal setunggal Desember 1973 nuju dina tumpak cemeng sinengkalan Candra Sengkala tata angusah ngregoni budi 1905 sampurna. Seperti itu. Tadi saya agak curiga itu di pemikiran kami itu. Khususnya saya dan Permadi ya. Itu banyak nomor sih itu menurunkan 3 kitab dan teruskan oleh 1 kitab lagi yaitu 4 kitab gitu. Kenapa kok Wedotani gitu? Karena faktor dasar dari manusia itu sendiri adalah ketahanan pangan. Gitu. Kalau orang sudah pertahanan benteng pangannya sudah mumpuni ya ringan gitu loh. Menjalani hidup kan agak ringan gitu loh. Enggak. Kan semua orang kan butuh makan gitu loh. Semua orang itu butuh makan. Jadi kebutuhan dasar dari manusia itu kan makan, karena kita kan punya rogo gitu loh. Punya badan itu yang harus diisi oleh makanan gitu. Kan ini sudah diserahkan. Ini beberapa ulasan dari Wedotani itu banyak sekali sebenarnya. Kan menjelaskan tentang Retno Dewi Sri, panjenengan Retno Dewi Sri itu yang mencari adiknya yang pertama Raden Satono. Jadi Raden Satono itu adiknya itu dalam pencarian melalang buana dari satu desa ke desa yang lain, dikejar oleh para Denowo atau raksasa yang buto. Denowo itu buto. Dalam perjalanan itu banyak sekali pelajaran seperti apa yang dimaksud gejok mentah, ya. Terus ketika mempunyai satu perkebunan atau karangan atau kebun pekarangan di belakang rumah atau di mana itu ada beberapa hal yang harus ada sesuatu yang harus ditanam gitu loh sebelum menanam pohon menanam pohon-pohon seperti yang menghasilkan itu seperti kan banyak di pekarangan di perkebunan itu seperti jambu, mangga, duren atau apapun itu. Tapi di setiap 4 pojok gitu, ada tanaman tertentu yang khusus gitu loh, yang harus ditancapkan. Khususnya putra siswa Ageng Buddha Jawi itu mocopat 4 pojokan dari tanah perkebunan tadi atau pekarangan itu ada tata caranya itu loh. Dikasih seperti salah satunya ya, puring dan andong itu menjadi yang sangat agak sakral gitu loh. Secara ilmiahnya sebenarnya ya ada beberapa kami meneliti memang seperti penyakit cabuk tahu cabuk ya, cabuk yang putih-putih itu loh. Nah itu ya kutu kebul itu namanya ya. Itu kalau kalau kita punya tanaman atau apa itu biasanya nempelnya nggak ke tanaman kita gitu, tapi ke andong dan puring tersebut gitu. Jadi kesannya itu nggak nempel, nggak merusak pekarangan kita, tapi
merusak tanaman di pekarangan kita, tapi dia menempel di situ, di antong dan puring gitu. Kan masih banyak tentang tanam padi itu bagaimana itu loh, ketika ada beberapa mantra, terus ketika kepin beberapa yang harus kita perhatikan ketika kita di rumah, itu tidak boleh seperti kebut jarit. Salah sebagian banyak ya ada di yang kita bahas kemarin, yaitu di asal muasal Mantara Jokolo Cokro. Salah satunya masuk di Widotani itu loh. Seperti kebusan jarit seperti itu ada itu. Terus apa ya, menyapu malam-malam yang ada di Widotani itu ada. Terus apa sih fungsi dari gejok mentah itu sendiri? Terus ada beberapa hal seperti membentuk atau di 4 pojokan itu harus ada. Kalau sebenarnya ini dipakai di Bali, dipakai itu loh, dipakai. Tapi mereka kan hanya mengetahui itu bekti ke dewa siapa seperti itu kan ya. Tapi di sini tidak itu loh. Ya kita bekti ke Gusti Petarishi gitu loh. Seperti malam Sukro itu loh. Kecuali malam Sukro Petak Betawi, malam Sukro Cemeng, nah itu tidak boleh gitu. Ya waktu kita berbekti ke Panjenengan Gusti Petarishi itu. Terus di pekarangan atau di sawah itu ada 4 tataan untuk dedupan itu loh. Itu setiap kita ke sawah ya sering lah, nggak harus setiap hari gitu. Ya lebih sering untuk membakar dupa atau kemenyan gitu. Terus di tengah-tengah itu ada satu bangunan yang sudah diatur berapa tingginya, kalau salah 1,5 meter kalau salah itu ada. Terus aturan-aturan tertanam itu loh, semua ini mulai dari sumo itu anggoro udo itu ada untuk tanam apa itu yang berbentuk yang kita panen nantinya itu adalah pohonnya atau wite gitu, atau bunganya atau buahnya atau polo-poloan itu ada hari-harinya sendiri, ada di sini gitu loh. Pokoknya ada seperti ketika kita ngaturakan bekti Gusti Petarishi itu bagaimana tata caranya sudah terserat. Nanti kita kalau biasanya kan kita kurbanan toh ya, kita kurbanan bekti dumateng Panjenengan Gusti Petarishi itu kan biasanya ada kokkolong, pecel ayam, jangan menir, dan seperti itu kan ya. Di sini juga ada itu, memang seperti itu gitu. Jadi sudah tercatat gitu, sudah terserat di sini, sudah terserat. Dan ada beberapa hal yang banyak disinggung di sini untuk menghadapi apa ya,
seperti bangsa-bangsa setan, perkasaan, will. Di sini disebutkan will. Nowo terkeso itu kita atasi dengan apa itu. Ini sudah tercatat di Wedotani. Ya untuk siswa ya tinggal kalau ingin punya kitab Wedotani silakan menghubungi Mas Taruno dengan menunjukkan cacat jiwa pasti tembak ini nanti kitab Wedotani ya. Sebuah apa ya, tulodo atau penuturan yang sangat bagus dan patut untuk kita apa ya, kita lakukan atau kita anut, khususnya para wanita gitu. Soalnya ini kan Gusti Berarisi Winoko Pemuda ini para wanita, jadi dipelajari oleh para wanita. Ini sangat bagus sekali tentang Wedotani ini gitu. Nyawa tetanam yen nandur kang den amrih wite iku kudu den tandur dina dite, seperti itu. Ini sudah ada di bab 4. Nah, 4 itu membahas tentang itu gitu loh. Orang luar itu. Jadi kita sebagai orang Jawa jangan bodoh gitu loh. Itulah hebatnya Panjenengan Maharishi Ratnakusuma Dewa. Dia sangat mengetahui gitu loh. Hari ini para pengusaha gitu, orang luar, orang barat, orang Asia, orang Eropa itu berlomba-lomba untuk kepertanian gitu loh. Kita yang punya tanah air yang gemah ripah loh jinawi, hanya sebuah batang ya, kita tancapkan itu hidup di tanah Nusantara, tapi kita abai. Kita masih ngomong masalah tentang kebenaran satu agama. Agama inilah yang paling benar, agama inilah yang paling benar. Kadang kita mengikuti arus politik, kita ikut grup sana, grup sini, sehingga ada manfaatnya. Di luar orang berlomba-lomba teknologi gitu. Sudah ke bulan gitu. Kalau di berita gitu, di berita atau di wacana itu ke bulan. Kalau kita kan rembulan gitu. Kalau bahasa kita rembulan gitu loh. Orang sudah berpikir sampai ke situ. Masa depan ini yang apa yang untuk bertahan dalam kehidupan ini mulai mengalir kepada lingkungan gitu loh. Mulai mempercantik lingkungan, mempercantik bumi gitu. Kalau kita kan diperlambangkan, kalau kita pakurbanan kan ada polo pendem, polo kesimpar, polo gumantung. Kalau mempunyai arti semua sebenarnya di situ itu. Kita melakukan pakurbanan tapi tidak melakukan gitu loh. Kita hanya pakurbanan tapi tidak mengerti arti pakurbanan tentang kepada kaki ibu pertiwi ini pertiwi. Ya sangat konyol gitu loh. Sangat konyol. Orang di sana, di luar sana sudah berlomba-lomba tentang pertanian. Menciptakan ide-ide untuk pertanian gitu loh. Kita gitu,
dari dulu, mulai zaman Belanda sampai sebelum masa Belanda, ya masih zamannya Majapahit, sak penginggil. Kok gampang temen dibodohi itu loh. Gumun saya itu loh. Gumun itu loh. Dijadikan budak itu loh kok mau itu loh. Sedangkan kita mempunyai kekayaan gemari Palojinahu di tanah kita sendiri. Kita sebagai tuan rumah, ya, pemilik dari negeri ini. Kita yang asli sama murni itu loh. Dengan kekayaan Kalimantan yang sebegitu indahnya, ya, hutannya yang begitu istimewa, ya, Papua, Irian Jaya, Nusa Tenggara, Bali, Sumatera, Sulawesi, Ambon, Maluku, dan banyak sekali gitu loh. Mempunyai keindahan keistimewaan. Kenapa kita abai gitu loh? Kita abai itu. Kita sibuk terdogma satu agama perpu kalau katanya Mas Taruno, ya, agama perpu gitu. Masih membela Tuhan gitu. Tuhan nggak perlu dibela. Gitu. Wong sampean itu dibela sama Tuhan, sampean mau membela Tuhan. Kita sibuk dengan bela Palestina, menyalahkan Israel. Gitu. Itu urusan mereka itu loh. Kita ngurusi kita saja, ya dah. Fair toh? Nah, kita ngurusi kita saja. Ya, kalau ngomong-ngomong masalah itu kita terkait dengan PBB atau negara dan sebagainya. Itu kan ada yang ngurusi itu loh. Dari kenapa kita membentuk negara, kita mengangkat presiden dan sebagainya. Mereka yang mengurusi. Sampean itu tinggal bertani, ya, boleh nggak ya? Bertani jadi satu pengusaha, ya kan? Tanpa merusak, itu loh, dari nilai-nilai leluhur, gitu loh. Kita manfaatkan yang ada, gitu. Bukan terus pohon kita tebangi, gitu. Banyak loh, banyak. Ini fakta ya. Beberapa contoh ya fakta ini. Dan garam, perusahaan rokok terbesar gitu ya, di Indonesia, terus Sampurna dan sebagainya itu. Mereka beralih ke pertanian. Ada apa itu? Ada apa sebenarnya itu? Akan ada fenomena apa? Ya kita harus sadar itu loh. Beberapa minggu-minggu ini kan kita tahu ya, dari para ibu-ibu ya, bahan pokok naik semua itu. Harga cabai, harga apa itu naik semua itu. Dari apa? Dari kita sendiri, kita abai terhadap kebutuhan lokal gitu. Kita kurang bersatu. Kita sering diadu domba. Ya, diiming-iming satu teknologi. Ya bagus teknologi untuk kemajuan. Gitu. Bodohnya kita hanya dijejeli atau dikasih sesuatu yang sudah matang gitu loh. Tapi tanpa mengetahui dasar pembuatan awal dasarnya itu apa itu. Ya gimana ya? Kita ekspor jagung, kita ekspor beras, kita ekspor segalanya, kita ekspor itu. Padahal tanah kita itu melimpah gitu loh. Kenapa kita abai gitu loh. Baru saya memahami kenapa Panjenengan bernomor sirat dan Kusumo Dewo gitu.
Salah satu kitab kita adalah Wetotani, adalah ketahanan pangan. Di luaran sudah berlomba-lomba tentang pertanian gitu. Sudah mencapai bulan, meneliti tentang tanah bulan. Kita ndak sibuk pembenaran diri tentang nilai dari ketuhanan. Ya bagus, nilai dari ketuhanan, tapi sinergilah dengan alam. Dan seperti itu gitu loh. Tuhan kan tidak mengajarkan untuk merusak gitu loh. Tidak untuk saling membenci. Tapi kita kan, kenyataan dari kita kan semuanya kan membenarkan agamanya masing-masing, terkhusus agama Perpu, seolah-olah mereka yang paling berkuasa di negeri ini. Anda itu tamu di negeri kami ini loh, hormati kami. Anda itu memakai tata cara kami, bukan tata cara Anda sendiri itu loh. Tanaman apa di dunia ini yang tidak bisa ditanam di negeri kita ini Saraya? Semua bisa ditanam. Di luar butuh bertahun-tahun untuk menumbuhkan satu tanaman. Coba, jadi coba ya. Ya ini kan untuk kaum muslim ya, yang sering sering ke mana itu, Mekah ya. Coba bawa tunas pisang ke Arab sana, tanam di sana, hidup gak? Ngopi ben encer. Terus di Arab sana ada tanduran apa? Di Emirat Arab, kurma. Kita tanam di Indonesia, subur gak? Kualitasnya lebih bagus. Kopi Brasil, kita punya kopi-kopi lokal, jauh lebih enak. Apa yang kurang dari kita? Manusianya yang kurang berpikir, itu saja. Ya, mari kita bersama-sama ya merenungkan hal ini untuk berpikir cerdas. Ya. Budaya kita yang asli Jawa murni, nggak nyampur-nyampur ya. Yang lain-lain kan masih ikut-ikut nyampur-nyampur gitu ya. Ini dicampur dengan ini, dipadukan, dikocok, jadi suatu yang menjadi mereka menyebutkan sebuah budaya yang asli, padahal bukan gitu. Kita punya budaya sendiri yang asli Jawa murni. Kalau di Wito Sampurno, punjering kebudayaan Indonesia kita, dan tidak nompang, tidak pakai yang lain. Jadi kita harus cerdas, terutama putra siswa Ageng Budha Wisnu ya. Ini cerdas, harus pandai berpikir. Kenapa sih? Mengapa sih? Dan seperti itu nanti kita pelajari bersama-sama, bersatu gitu. Saling menghormati gitu. Sebagai putra siswa kita kan harus apa ya, harus sangat teliti dan sangat cerdas dalam berpikir, dalam
bertindak, harus sebagai putra siswa yang sudah diberi anggap. Kadang orang kan ya bingung gitu loh, jadi kenapa saya kok sudah menghafal mantra Rubung Kuning, sudah nebus mantra Rubung Kuning, katanya kan untuk kekayaan Rubung Kuning. Ya betul, Rubung Kuning untuk kekayaan, untuk mencari rezeki seperti surah etes dan sebagainya. Tapi makna dari mantra itu apa? Kita pelajari. Cari ini wong Jawa, ojo dikebiak uya podo asini, seperti itu. Kita harus pandai lah, harus cerdas, ya kan? Yang punya lahan pertanian, sama-sama sharing, sama-sama mengupayakan bertani yang baik, gitu kan ya. Yang pengusaha menjadi pengusaha yang baik, menjadi satrio yang di jalur pemerintah seperti tentara, polisi atau apa. Guru dan sebagainya, saling bersinergi. Jangan gampang jatuh domba, karena kita rawan untuk dari domba. Dari cerita-cerita, salah satu cerita ini di Wedotani mengungkap sifat-sifat dari kasatrian. Dari kasatrian sebagai kepala desa atau apa, sangat satria, semuanya itu sangat satria, yang mempunyai tujuh bruno banyak, itu sangat satrio gitu, untuk membela kaum yang tertindas gitu. Itu epic, sangat bagus dikemas dalam sebuah cerita, diselipkan sebuah mantra-mantra dan fitur-fitur yang luhur. Kalau Wetojo Sampurno kan bab aturan-aturan bab kurbanan dan sebagainya, tentang manten dan sebagainya, kan itu kan ada. Dan kalau di ukir paning para Jawata begitu. Jadi tentang hati, tentang kita dengan Tuhan, itu bukan kita. Jadi ada beberapa mbak kurbanan di Wedotani, angel Renowale, seperti itu. Ya, harus mempunyai, orang Buddhisme harus mempunyai itu. Ya, tanya kepada para sepuh. Kalau sepuh tidak memegang, ya kepermati, ada di permati. Sudah, itu saja yang kami sampaikan. Kalau ada salah kata atau sesuatu yang kurang menyenangkan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Matur agung si pangapunten. Bebili wonten salah lupute. Rahayu, rahayu.